Yeay. Semangat. Semangat. Bangun. Ini matanya udah merah nih kali ya. Perih. Oke, kembali lagi kita di Seneng yang Ngopi, Seneng yang Ngobrolin Firman. Menemukan Yesus dalam setiap obrolan. Ya, Om. Oke, lanjut Om. Lanjut tentang ini kempes nih puasa ya? Lanjut tentang Niniwe, Om. Lu ketika Niniwe itu yang si Yunus Niniwe itu kapan ya? Kita bahasnya kapan ya? Dua minggu yang lalu. Yang itu yang kota berdarah. Oke. Yang mau dimusnahkan, tapi mereka rajanya sampai hewannya berpuasa, Om. Wah, ini pas bertepatan dengan bulan puasa. Iya. Oke, kita ngebahas puasa nih jadinya nih. Iya, nggak maksudnya puasa ketika kondisi pada saat yang ini kan kita juga banyak kan baca di Alkitab kan tentang orang yang berpuasa, seperti apa cara orang yang berpuasa. Banyak cara ya. Banyak cara. Nah, salah satu yang kita ambil kan kayak kemarin kita sudah bahas tuh perihal Niniwe. Kan Niniwe tidak jadi dihancurkan. Kenapa? Mereka bertobat dan mereka berpuasa. Sampai hewan-hewannya juga berpuasa, nggak makan. Gua tanya sekarang, lo pernah nggak mau minta sesuatu, terus lo berpuasa? Pernah nggak dipenuhi? Kalau ditanya pernah puasa, saya pernah puasa sih. Ya, nggak minta sesuatu nggak? Kan kayak Niniwe minta sesuatu nih. Rajanya. Puasa karena nggak punya duit atau puasa kenapa? Bukan, waktu di ini terakhir puasa yang paling panjang waktu kuliah sih. Kenapa? Ya? Duit habis? Enggak. Saat itu kan memang tergabung sama komunitas Persatuan Mahasiswa Kristen gitu kan, memang kita bareng-bareng berpuasa saat itu. Memang mau ada satu event yang kita doakan gitu ya. Dan event itu berhasil gitu. Ya, waktu itu puasanya karena puasa atau karena persiapan matang? 40 hari 40 malam. Menurut saya begini, persiapan matang iya gitu ya. Tapi kalau persiapan matang itu cuma karena kita sendiri yang berjalan gitu, karena kepintaran kita, pengalaman kita, saya kira sih mustahil sih gitu untuk event yang kita jalani gitu ya. Mengapa pada waktu itu puasa gitu. Nah, konteksnya berarti kan buat sesuatu hal yang memang lu mau rencanain yang besar kan ya. Tapi buat kepentingan pribadi, bukan hanya kepentingan pribadi ya. Iya. Tapi kepentingan banyak orang gitu, bukan kalau kepentingan pribadi. Kalau kita kalau kepentingan pribadi lo pernah nggak? Pribadi pernah. Kalau di ini sorry yang tadi. Kalau kayak ini dia berpuasa tuh kan bukan untuk pribadi ya. Pribadi. Kan pribadi. Betul, tapi pribadi bangsa itu kan pribadinya tetap ada. Itu dong, lu kan mau dimusnahin kan nggak mau. Tapi kan lu karena dia ada di dalam negara. Ada di dalam itu. Nah, kalau pribadi kan berarti kan buat kepentingan gua pribadi, buat mau gua pribadi. Nah, pernah nggak lu? Pernah sih. Kenapa gua? Pernah puasa ya. Meminta pada satu hal kepada Tuhan, tapi ya setelah puasa beberapa kali itu berapa lama nggak dapat apa-apa sih sebetulnya. Ternyata dijawabnya itu dengan hal yang lain. Yang tadinya awalnya gue kecewa sih, gue puasain ini gitu ya, tapi kok dapatnya itu gitu. Dan ternyata itu yang sebetulnya yang paling baik buat gue gitu loh. Jadi puasa itu nggak melulu, menurut gue ya, puasa itu tidak melulu menjawab apa yang kita mau, tapi apa yang betul-betul tepat yang kita harus dapat. Nah, berarti intinya adalah ketika lu puasa buat diri lu sendiri, belum tentu foto dulu bentar. Sadar kamera amat ya. Iya, berarti belum tentu kan memang dipenuhi kan. Iya, belum tentu dipenuhi. Kalau menurutku kok jadi gini ya. Antara berpuasa dan pengabulan doa itu hal yang beda ya. Beda. Jadinya hal yang berbeda karena puasa kita pun belum tentu akan mengabulkan apa yang kita mau gitu. Nah, menurutku ini loh ya gitu. Jadi puasa itu adalah sesuatu hal lain gitu yang perlu kita lakukan, tetapi bukan untuk apa istilahnya ya? Untuk berhasilnya apa yang kita inginkan, terwujudnya apa yang kita inginkan gitu. Belum tentu sih. Kan banyak, bisa aja kan banyak kan orang itu. lah. Gue juga pernah melakukan itu lah. Maksudnya pernah juga berpuasa untuk meminta sesuatu segala macam ya. Ya itu pernah dilakukan juga gitu. Yang ujung-ujungnya memang ya itu balik lagi terserah Tuhan lah. Jawabannya terserah Tuhan gitu. Aku pernah punya cerita, bukan punya cerita ya, ini mungkin anekdot atau apa nggak tahu ya. Ada seorang pemuda, dia itu melihat seorang cewek cantik.
ya body biola lah gitu kan. Dia mendoakan sampai dia tuh berpuasa untuk wanita itu. Dia berpuasa sekian lama berpuasa tapi pakai tumpang tangan lagi ya? Pakai tumpang tangan dia. lagi fotonya gitu. Nggak dapat, dia cewek itu malah kawin sama orang lain dan dia sendiri dapat dapat istri yang tidak sesuai yang diharapkan dengan body biola begitu gitu. Bodinya body bas petot mungkin jadinya ya gitu kan. Nah, tapi di ujung-ujungnya di ujung-ujungnya setelah menikah beberapa lama gitu kan, dia malah bersyukur, untung saya tidak menikah dengan Tuhan tidak mengabulkan doa puasa saya dengan kawin dengan wanita itu. Ternyata wanita itu wanita nggak benar. Istrinya justru yang menurut dia second grade gitu dari yang pertama ini, tapi justru istrinya itulah istri yang sangat mengasihi dia ketika dia sakit, ketika dia kesusahan, istrinya itu yang menopang dia, yang betul-betul sesuai dengan firman Allah. Ya. Jadi menurut saya doa puasa itu ya sebetulnya bukan memaksakan apa yang kita mau, tapi mencari kehendak Allah. Jadi belas kasihan Allah gitu loh. Allah kan lebih tahu apa yang kita perlukan sebetulnya. Allah lebih tahu loh apa yang kita butuhkan. Ya jadi sebenarnya kalau buat kepentingan pribadi harusnya tidak disetujui sama Tuhan. Sebetulnya puasa memang Gimana? kalau aku ngelihat ya di Buat Yesaya, saya, Tuhan buat bilang, buat insya saya Allah maka gini. akan diberikan padamu. Carilah maka kamu Makanya akan jangan mendapat, salah gitu. kaprah dengan puasa. Selama ini kan menurut saya orang berpuasa itu untuk yang tadi beneran Om Erik Minta bener. sesuatu. Orang berpuasa menginginkan sesuatu untuk yang dia inginkan gitu. Ya. Padahal seharusnya puasa itu bagaimana kita membawa puasa itu kita lebih dekat dengan Tuhan untuk mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi bukan apa yang kita kehendaki, tapi bagaimana kita tahu bahwa Tuhan menghendaki sesuatu dalam kehidupan kita gitu loh. Ngerti ya maksudnya ya? Karena Gitu. kalau yang gue lihat yang di Alkitab ya beberapa ada tokoh juga yang berpuasa kan, ketika contoh tembok Yeriko segala macam, maka mereka berpuasa atau sama-sama untuk merobohkan tembok Yeriko gitu. Jadi ya buat kepentingannya lebih ke konteksnya lebih kepentingan bersama sih iya sebenarnya. kayak di Yesaya 58 ini kan dibilang juga gitu kan. Jadi berpuasanya itu sebetulnya salah kalau kita mencari keuntungan diri sendiri. Tapi kan ya Kalau mencari keuntungan diri sendiri pribadi maksudnya. Jadi yang sebetulnya puasa yang seharusnya itu ya puasa yang pada kita melepaskan belenggu penindasan dan beban ketidakadilan, artinya bukan buat kita sendiri. Kita buat secara kebersamaan ini loh. Berdoa, berpuasa untuk bangsa misalnya, untuk komunitas gitu kan. Jadi bukan untuk pribadi sebetulnya puasa jadi itu. sebenarnya ya itu makanya Kalau di kita gue nggak ngerti ya, tapi kalau yang gue lihat sih ya buat kepentingan diri sendiri pasti kan orang pengen itu. Contoh ya pindah kerja, pengen dong gue dapat perusahaan di tempat itu, gue berpuasa nggak? Gue berpuasa untuk itu. Misalnya Tuhan, gue berpuasa bener nggak tempat yang gue tempatin itu bener apa enggak? Karena tahu kan itu kita jawaban tahu. Tuhan gimana? Ya dilancarkan semuanya, dimudahkan semuanya. Jangan salah loh, waktu Niniwe, siapa Niniwe? Yunus. Yunus itu kan melanggar perintah Tuhan kan, harusnya dia ke Niniwe, dia ke Tarsis. Tarsis ini Niniwe, harusnya ke Tarsis. Temalak. Harusnya kan Niniwe tapi ke Tarsis. Ya bener dong gue. Iya. Ya, Niniwe dia ke Tarsis. Waktu dia ke Tarsis, itu semua lancar loh. Dia itu perjalanan jalurnya itu jalur padat ya. Tapi dia waktu ke Tarsis dia dapat tiket, dimudahkan. Seolah-olah ini izinnya Tuhan gitu. Semua di jalan dimudahkan dan kemudian juga mendapatkan tempat yang terbaik di kapal itu dan segala macam gitu sampai dia tuh bisa berangkat. Bukan, dia itu kan udah tahu dia melanggar. Beda ketika lu misalnya lu mau ke perusahaan satu, misalnya lu ke perusahaan yang lain, kan lu nggak tahu. Contoh ya, ke pindah ke mana gitu ya. Menurut gue sih, kalau misalnya kita udah tahu pekerjaannya, job desk kerjaannya seperti apa, apakah kita bilang, oh kita mau berdoa Tuhan, saya mau di situ, saya mau masuk ke situ, kan nggak mungkin. Itu sama kayak yang Yunus lakukan. Yunus kan udah tahu nggak boleh, lu itu nggak boleh lu kerja di situ. Lu nggak boleh ke situ, lu harusnya ke sini, kan lu udah tahu itu salah. Kalau kecuali lu nggak tahu, kan ini lu benar-benar nggak tahu perusahaan itu, oh bener apa enggak di dalam kayak gimana, kan lu nggak tahu. Kecuali bisnisnya lu udah tahu seperti apa. Kalau menurut gue sih seperti itu ya. Jadi agak bingung nih tentang puasa itu, kadang-kadang. Tapi kan kalau kita nggak berpuasa pun juga, ketika kita tidak meminta, mana mau Tuhan berbelas kasihan sama kita buat kita ngasih ke kita nih.
Tuhan kan harus kasih, maksudnya Tuhan juga harus memberikan apa ya? Bukan memberikan ya. Tuhan itu jadi apa? Ketika kita sama kayak anak kecil lah, kan punya anak kan dua-duanya gitu. Ketika ngerengek kan lu jadi, oh ya udahlah kasih deh gitu. Kalau nggak direngek Tuhan juga, biarin aja lah. Gitu. Ngapain direngek? Gitu. Itu sih lebih ke situ sih arahnya kalau menurut gua sih. Cuman ya itu konteksnya mesti dipilah-pilih perihal puasa. Puasa itu ya harus dilakukan nih. Kayak nih, gue sih ada sampel ya. Ada tujuan untuk utama puasa, ada beberapa konteks ya di Alkitab ya. Yang pertama yaitu untuk menyatakan pertobatan. Yang kedua untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yang ketiga untuk memohon pertolongan Tuhan. Bukan ada kepentingan pribadi sebenarnya. Tapi kan gimana? Ya, lu kan punya kepentingan pribadi, masa nggak minta? Tuhan juga bilang minta kok. Gimana? Kan lu anak biji matanya Allah. Gimana sih? Ya, tapi kalau konteksnya minta pun nggak harus berpuasa kan? Hah? Minta pun nggak harus berpuasa. Nggak mesti kan? berpuasa. Kalau anak gue cuma minta misalnya contoh, Pak, gue mau minta dong beliin handphone gitu kan. Terus udah selesai gitu. Tapi kalau lu berpuasa, lu berdoa, wah minta handphone, lama-lama kan akan dikasih. Kena nggak? Kena lah pasti, nggak mungkin nggak dibeliin. Gini. Iya. Kadang-kadang gitu gini, kan anak pun gini, kalau memang itu sesuai kebutuhan dia, Kita pasti gitu kasih ya, tanpa diminta. nggak merengek pun, gitu, kita Nggak pasti minta pun kasih. kita Gitu. kasih. Umpamanya nih, udah tahu nih, sepatu anak kita udah Jebol. bolong nih Iya. jempolnya, ya masa kita mau diem aja gitu kan, tanpa harus minta tanpa gitu kan, merengek, tanpa gua harus langsung beliin. ngerengek. Iya. Gitu. Artinya gini, yang tadi saya bilang di awal bahwa berpuasa itu bukan berdasarkan apa kita minta gitu. Ya seperti yang tadi saya dibilang. Biar Tuhan ngasih apa yang kita minta, bukan kalau menurut saya. Menurut saya berpuasa itu lebih mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan pribadi gitu loh. Yang tadi Om Erik bilang bahwa aku mau pindah ke perusahaan ini nih gitu. Bukan masalah Tuhan mengizinkan atau enggak sih, tapi menurutku Tuhan sebaiknya saya gimana nih gitu. Bukan Tuhan saya ke sana boleh nggak, bukan gitu. Tuhan saya harusnya gimana ya gitu. Jadi nggak perlu berpuasa untuk minta. Untuk minta sesuatu saya kira kita berdoa ya mintalah maka kamu akan diberi. Nggak dibilang mintalah dan berpuasalah, enggak sih gitu. Puasa emang perlu gitu ya. Ya puasa tuh menurut aku sih itu ini bakal panjang nih perdebatan nih. Kenapa jadi panjang? Iya, perdebatan panjang nih. Ini jadi panjang nih. Puasa itu misalnya lu gue ya lu gue lu gitu kan, kita bersama-sama sepakat itu berpuasa gitu. Tapi bukan sendirian kalau menurut gue sih, bersepakat bersama untuk meminta sesuatu, artinya ada suatu kesepakatan. Berpuasa sendiri juga apa-apa sih. Memang sih, tapi kan gimana ya, kalau di sini nih kalau di Yesaya dibilang saya nggak ngerti dengan kehendak Tuhan nih. Saya Sementara- nggak menemukan kehendak Tuhan dalam kehidupan saya nih. Maksudnya saya nggak ngeh nih Tuhan maunya apa nih. Makanya saya berpuasa supaya kita Tuhan bisa sampai 30 menit ini. nggak apa-apa biar. Biar Sindro potong nanti. Sindro yang potong. Jadi gitu, maksudnya nggak harus bareng-bareng, berpuasa harus bareng-bareng. Menurut tapi gini, Untuk kepentingan saya bersama gini, maksudnya. dulu saya pernah berpuasa. Nggak, kita Kenapa mesti- harus bareng-bareng? kita Karena mesti cut dulu ada kali. ada yang nyemangat gitu, ada yang nyemangatin Kita gitu. mesti cut dulu kali. Baru Biar 13 part- menit nggak Nggak, apa-apa. biar part 2 nggak selesai nih. Nanti yang ngekat ono aja, yang ngekat Sebenarnya sayang, ono aja yang ngekat. berpuasa itu kan kayak kita menyiksa diri. Kalau Tuhan tuh dibilang gini, sebenarnya sementara kamu berpuasa, kamu mencari keuntungan diri sendiri, itu udah coret berarti ya. Kalau misalnya cari keuntungan diri sendiri, tinggalkan. Ya. Sementara berpuasa, kamu berbantah dan berkelahi, itu juga mestinya kita nggak boleh berpuasa benar-benar emang punya tujuan tersendiri yang kita benar-benar mesti bersih lah gitu istilahnya. Nah, cara kamu berpuasa menggerakkan aku untuk mendengarkan doa-doamu, enggak loh. Jadi kalau mau berpuasa kayak gitu, Tuhan sama sekali tidak akan tergerak. Apabila kamu berpuasa, kamu menyiksa dirimu sendiri. Ngapain kan kita berpuasa ya? Kamu menundukkan kepala seperti daun rumput, kamu membentangkan kain karung dan bla 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 segala Ini macam. harusnya konteksnya nih. Iya. Terus jadi sebetulnya puasa-puasa yang kayak gitu tuh Tuhan tuh terus nggak minta juga. Kenapa Daud puasa? Buat anaknya yang meninggal. Enggak meninggal, dia belum meninggal tau. Iya, yang belum, iya anak itu kan masih udah meninggal nih. Memohon belas Mau- kasihan. Kenapa harus puasa? Iya dia mau mohon belas kasihan. Dia nggak berpuasa sih, dia nggak mau makan doang kok. Memang gini loh. Tadi ini Teman-teman semua begini loh. Begini. Dia kita bilang, Daud nggak berpuasa, dia nggak mau Enggak makan doang. gini. Sekarang Dikasih begini, makan, banyak dia nggak mau. orang
nggak Kristen, nggak apapun gitu ya. Banyak orang bahwa berpuasa itu adalah Minta untuk sesuatu. meminta sesuatu, itu udah nggak bisa Memohon dipungkiri. belas kasihan Tuhan. Berpuasa itu untuk ketika dia pengen sesuatu, dia berpuasa, berdoa, berpuasa entah 3 hari nggak makan nggak minum, entah 40 hari makan pagi sama malam doang gitu kan, atau dia puasa Daniel yang mau diet gitu kan, cuma makan sayur doang gitu biar nggak ini, biar cepet kurus gitu. Memang dasarnya kita sebagai manusia itu yang kita pahami bahwa puasa itu memang untuk kepentingan kita. Ngaku nggak? Ngaku Kan? Ngaku gitu. Tapi gini, Kita loh, bukan gue justru- gitu. Kita tuh kalau kita tuh rame loh. Contoh banyak lah. orang mungkin Suami mungkin istri yang lah, nonton suami istri mungkin lah, yang coba. nonton ini pun juga banyak begitu. Banyak. Gitu. Memang banyak begitu. Cuma nah, saya sih mau melalui podcast ini gitu ya. Kita bisa punya literasi yang lain gitu. Ya, loh. meluruskan Bahwa, lah, meluruskan. Kalau meluruskan kita Nggak juga juga nggak ya? lurus-lurus sama gitu. Membuat opini yang berbeda. Iya gitu loh. Ya, Kita maksudnya membuat gitu. opini yang berbeda lah. Jadi nanti kalau teman-teman di rumah semuanya yang nonton ini gitu ya, yang mempunyai kita 2 pendapat episode yang ya? lain nggak apa-apa ya. Nanti bisa tulis di komentar gitu. Kalau kita perlu dikoreksi ya koreksi aja nggak apa-apa, kita nggak masalah. Kan? Iya. Gitu. Toh ini juga ngobrol santai aja kita ya. Ini pendapat kita. Jadi berpuasa ya memang begitu gitu ya. Pada dasarnya orang berpuasa itu ketika punya keinginan sesuatu. Itu Keinginan sesuatu, Itu. dia menghadapi masalah. Iya. Orang siapa? Berpuasa. yang penyakitnya udah menaung Iya. gitu ya, penyakitnya udah kronis gitu ya, keuangannya udah sulit gitu, terus keluarganya mungkin ada yang amburadul gitu, Iya. baru Berpuasa. mereka mau berpuasa untuk supaya Tuhan memulihkan Iya. gitu. Tapi apakah itu benar? Nah, sekarang Kan gitu kan istilahnya, apakah itu benar gitu. kalau menurut gua sih ada benernya juga. Iya, kenapa? Karena kan gini, bisa jadi orang itu kan butuh berpuasa karena gini, belum tentu ketika dia minta sesuatu kan dirinya dia kan harus dibenerin sebenarnya. Benar kan? Tanpa disadari loh. Ketika lu berpuasa, lu kan menahan semua amarah lu, semua Ya. pikiran negatifnya lu, semua itu lu tahan semua. Padahal berarti kan otomatis lu memberikan ikonnya jadi ngerubah dari negatif ke positif. Mungkin aja lagi. Awas nyangkut itu. Ke positif jadinya. Kalau menurut gue sih dari sisinya gue sih kayak gitu sih. Itu ada salahnya, nggak ada salahnya, itu benar juga gitu. Ngapain sih lo? Jadi kayak gitu sih kalau menurut gue sih. Cuman itu perlu nggak? Iya perlu juga, karena gimana pun juga ya kita juga minta sesuatu ya kita mesti berpuasa gitu Berarti sih. kalau kayak gitu sebetulnya kita tuh meminta Tuhan itu menyamakan frekuensi dengan Tuhan ya, dengan That's cara it. berpuasa. Ya. Kita Tapi sebenarnya bukan berarti memaksakan kehendak Tuhan seperti karena yang tadi keputusan kita- tetap di Tuhan, bukan di kita. Iya. Kan Tuhan yang memutuskan. Jadilah kehendakmu tetap. Tapi kan at least misalkan keputusan Tuhannya jadi misalkan jadi miring-miring dikit kan bisa jadi. Ya udahlah anak gua dibiarin kasih dah gitu kan. Kan kayak lu misalkan contohnya. Jadi gini, ya udahlah yaudah. anak lu, ya udahlah anak. Yaudah gua kasih Ya udah tanggung beliin jawab- sepatu lah gitu kan. tanggung gitu. jawab dari lu sendiri gitu ya. Gitu. Gua udah kasih tahu lu ya, lu maksa ya udah nih, ini ada resikonya lu di depan. Tanggung Lu jawab lu tanggung jawab sendiri ya. gitu kan. At least ya tapi tetap. Jadi ya Tuhan koridornya ada gitu. Jadi ya itu makanya gue balik lagi. Ntar panjang lagi kita kayak tadi kita ada Adam dan Hawa nggak selesai. Gitu. Jadi kalau menurut gue sisinya gue sih ya nggak apa-apa gitu. Itu bisa dilakukan, bisa lah. Kenapa nggak bisa Ya, dilakukan? ya, kalau dasarnya ceritanya Niniwe, ya maksudnya buat kepentingan pribadi gitu kan. Itu oke, nggak apa-apa. Menurut saya sih juga oke, nggak apa-apa lah untuk kepentingan kita sendiri kita berpuasa gitu ya. Cuma memang nanti yang kehendak Tuhan yang tadi gitu ya. Tetapi ada hal lain gitu yang perlu kita garis bawahi, yang perlu kita tahu bahwa puasa itu bukan hanya untuk membuat Tuhan melakukan apa yang kita kehendaki. Tidak memaksa Tuhan gitu. Ya, tapi bisa juga bahwa puasa itu yang tadi Koim bilang itu bukan, maksudnya bukan. Puasa itu untuk mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, supaya kita lebih dekat dengan Tuhan, supaya kita bisa berhubungan dengan Tuhan. Orang kalau puasa yang tadi Om Eri bilang kan, orang puasa itu pasti menahan hawa nafsu, Nah, di saat kedagingan, kemanusiaan itu. Di saat itulah kita bisa mendengarkan Tuhan. Nah, di saat itulah kita bisa lebih dekat dengan Tuhan kan, begitu kan keinginannya kan. Iya. Dan gitu loh. akhirnya mungkin kita maunya A, ketika kita mendengarkan Tuhan, kita sendiri akan berubah jadi B. Karena Tuhan Atau maunya Tuhan yang B. berubah. Hah? Jadi harusnya Tuhan yang mau jadi B jadi A, gimana? Gimana? Ya nggak apa-apa kalau Ya, memang nggak Tuhan mau, nggak masalah. Ya Tuhan emang orang saya pilihnya B. Wah,
Aku mau B kata Tuhan. Lu kalau dapat B, ntar lu udah bakalan celaka. Gua kasih A yang lebih bagus. Ini nanti kepilihan lagi nih. Sono lagi nanti ini. Iya, karena gini, sebenarnya menurut gue sih ya itu hal yang ya bukan debatable ya. Jadi ya masing-masing punya persepsi ya. Nggak bisa kita sama ratakan semuanya persepsi sama enggak. Cuma kalau puasa jangan sampai kelihatan tetangga ya. Betul. Gitu. Gua puasa ya pucet lemes gitu. Pucet Rupanya lemes. udah Ini gampang. ada ini nih. Ini Baca. ciri-ciri orang berpuasa yang Tuhan kehendaki. Ini ciri-ciri orang berpuasa ya. Ya. Bukan bagaimana orang berpuasa. Ya udah di mana untuk ayatnya? apa gitu ya. Baca. Di Matius 6 ayat yang ke-16 sampai yang ke-18. Hal berpuasa nih. 20 menit nih. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram loh, janganlah muram. Janganlah Sekarang muram tahu mukamu gitu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Tapi di dalam dunia ini bisa nggak ada orang yang tahu ketika lu berpuasa? Bisa. Contoh misalkan di kantor, ya, bini lu emang nggak tahu. Kenapa? Bini lu nggak tahu lu nggak puasa. Ya kalau pernah. bini kita kan Pernah. Ini orang lain, Pernah. kan orang lain gitu kan. Maksudnya orang lain yang memang pasti tahu. bini kita Ketika bukan kita orang di kantor. lain, Bro. Lu Bini kita bukan orang lain, udah menjadi satu. Saya pernah gini. Pagi-pagi dia masih tidur, gua pergi Ini kerja. 30 menit gua ya, makan. Bro. Nanti Dia pisah nggak sendiri makan. ya. Di kantor gua juga melewatkan nggak makan siang kan, kalau kita nggak makan siang kan, nggak makan siang gitu kan. Nah pulang gue baru makan. Oke. Gue sih Tahu kalau nggak istri gue? Kagak tahu. Dia nggak tahu juga gue makan kan tadi. lo pagi malam. Kan pagi gue nggak makan kan dari semalam. Kalau kita kan dari semalam. Minum? Ya nggak juga. Ya minum bisa aja kita minum tergantung lah. Kadang-kadang gue juga kalau misalnya. Wah, kalau cara berpuasa udah inilah. macam-macam. Ada yang minum, ada yang Tapi nggak jangan apa minum gimana jus. ya. Iya. Minum jus alpukat gitu kan. Enggak, karena gini konteksnya ya biasanya tetap ya minimal pasti ada orang yang tahu gitu. Kita bukan nih nggak mau gue menunjukkan ego puasa lo. Jadi yang tadi sekarang ada- konteksnya tuh begini loh. Nah, gimana? Kalau Menunjukkan gua kalau berpuasa gitu. iya, jangan sampai orang, wih, gua baru berpuasa nih. Berpuasa. Lu jangan ini gitu. Gue maksudnya. kadang-kadang makan ya, depan gua. ketika mau puasa gitu kan berapa kali gue puasa ya udah gue diem. Ya udah kita Puasa gitu. puasa aja. Ya orang nanya nggak makan pak gitu nggak minum. Ya enggak ya gitu aja jawab aja Kalau begitu udah. OB kan setiap pagi enggak, ngasih lagi ya. puasa ya. Setiap pagi. Jawab aja iya. Yang penting kan kita nggak nunjukin itu gitu maksudnya Setiap gitu pagi loh. dia kan bawa makanan nih. Bawa minuman lah. Dia bawa minuman. Dia taruh kan di meja, silakan minum Pak. Dia taruh aja jangan diminum. Iya, gue tahu kalau kayak gitu kan kalau minuman pasti gue akan sendiri sih, nggak akan, maksudnya bukan OB yang taruh di meja gitu kan, karena gue minum sendiri, ambil sendiri sih, jadi aman sih. Tapi ya itu, ketika siang, Pak nggak makan, kemana jawabnya gitu. Pak Kenapa nggak minum? sampai ada orang nanya nggak makan? Karena bisa makan. Nah, kan bisa jam makan siang ya udah lu keluar aja. Oh, kalau aku gampang sih, aku tiap hari ditanyain kok, Pak mau nitip makanan nggak? Kalau aku memang nggak nitip makanan, udah selesai. Iya. Nggak harus Ataupun dijawab ya, itu. Nitip makan nggak apa? Ya nitip aku ini tapi buat makan sore nggak masalah. Saya sih nggak nitip Bisa makan aja sendiri sih. Pasti akan timbul Enggak, banyak maksudnya pertanyaan. begini. Kalau memang kalau berpuasa itu kalau yang tadi ayat itu kamu tetap semangat, tetap semangat. seger, Jangan tetap letoy. ini jangan letoy, Jangan kelihatan lesu, lesu gini. busuk, kayak Aduh, kuyup. sorry ya. Terus orang lain berbelas kasihan. Oh ya, itu Pak Erik baru berpuasa tuh jangan dibuat ini apa-apa gitu. capek-capek gitu. Jadi Ya, orang ya. berbelas Saudara kasihan ya. sama kita Jangan jangan. lah, makan di gitu depan loh. Pak Erik ya, dia lagi puasa kasihan. Oh, Jangan lah. Yaudah ya. Jangan nyuruh Pak Erik sono kemari dulu ya. Tugasnya dipending aja dulu karena dia baru berpuasa. Jangan sampai begitu gitu loh maksudnya. Oke. Jadi kita tetap harus semangat gitu. Kayak Indro akan semangat motong kita Potong kita. video. Indronya pusing. Oke, hal berpuasa. Pokoknya puasa kita harus mempunyai kuasa. Ya. Jadi kalau puasa kita hanya untuk menahan hawa nafsu itu menyiksa. Tadi Betul. Nggak ada gunanya ya? Kang Boy, Nggak ada iya, gunanya. nggak ada Dan gunanya. Tuhan Kalau juga hanya tidak- untuk tidak menahan tertarik. lapar itu menyiksa. Dan Kalau Tuhan hanya tidak untuk tertarik. menahan nggak minum itu menyiksa. Tapi bagaimana puasa kita berkuasa? Yaitu puasa yang bisa kita mendekatkan diri dengan Tuhan, Iya. mengerti kehendak Tuhan, mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kita,
sehingga apa yang kita inginkan atau yang Tuhan inginkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Begitu teman-teman ya. Ya. Yang mau berpuasa selamat berpuasa Ya. ya. Supaya lebih mengerti lagi kehendak Tuhan dalam kehidupan Ya. kita begitu. Betul. Kembali lagi di nanti senengnya ngopi, senengnya ngobrolin Firman.